Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serkat Podcast, merdekakan pikiranmu. Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Hari ini kami kedatangan tamu, Bung Hadi, Ketua Pemuda PKS Provinsi, ya kan? Iya. Selamat datang. Selamat datang. Ini Adinda di Hukum Unip, tapi dia di kami di HMI, ya. Kita jadi ini. Kita. Jadi Bung Hadi sekarang udah di PKS ini kan. Ya, tapi kan dulu perasaan abang kau ini kan aktif di kami kan. Bisa diceritakan ngapa sih milih kami bukan HMI, bukan KMNI dan lain-lain, atau terjebak atau apa kan? Ya. Masuk kampus tahun 2015 gitu ya. Bertemu dengan Bang Nanda. Yes. Oh ya. Dan tokoh waktu itu. Cukup menginspirasi ketika di kampus. Tapi memang berproses itu semua organisasi kepemudaan saya pikir memberikan dampak positif bagi kader-kadernya. Ya kebetulan saya berproses di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya kami. Ya secara konsisten di situ, kemudian aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM gitu ya. Nah, itu. Jadi beraktivitas di kampus, akhirnya tamat kuliah dan bergabung ke partai politik. Karena bagi saya di organisasi itu kita dibentuk bagaimana cara kita berpikir, pola pikir kita, dan visi kita seperti apa terkait dengan arah langkah ke depan. Saya pikir politik itu merupakan satu semacam real kehidupan yang memang kita hadapi dalam konteks kebijakan, dalam konteks isu politik dan seterusnya. Tapi waktu itu belum ke politik kan kami? Apa memang diarahkan langsung ke politik ini? Tidak ya. Kami secara keorganisasian sama halnya dengan organisasi-organisasi lain, ya tidak ada hubungannya dengan partai politik. Tetapi dalam konteks pemikiran, saya pikir kader-kader kami atau kader HMI pun ya silahkan juga memiliki suatu kesamaan visi dengan partai politik manapun kan begitu. Nah, kebetulan saya memilih Partai Keadilan Sejahtera untuk berproses dan bergabung secara real. Kartu anggota kita cetak begitu ya. Kita berproses sekarang diberikan ruang bahwa Partai Keadilan Sejahtera juga memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ingin berproses, dan sekarang alhamdulillah sedang diamanahkan menjadi ketua bidang kepemudaan di provinsi ya. Provinsi. Ya. Kalau PKS ini DPW. DPW, DPD, baru di tingkat kecamatan DPC. Oh, DPC. Memang dia agak berbeda dengan PDIP Perjuangan. Ya. Jadi selama di kampus waktu itu sebenarnya belum ke politik lah ya. Yang abang ingin tahu siapa sih sebenarnya? Bukan siapa sih, apa keresahan sehingga akhirnya memilih ke politik? Pasti ada keresahan lah. Betul. Selama kuliah kan. Ya, saya pikir kita melihat dalam perspektif kampus. Politik itu awalnya kita ditampilkan tokoh-tokoh politik yang koruptif. Ya, kita dihidangkan dengan berita bahwa politisi-politisi kita terjebak korupsi dan seterusnya. Ada semacam penyampingan kepentingan rakyat secara langsung yang kita lihat di kampus saat itu. Nah, saya pikir kita, generasi muda, generasi kita tidak ada pilihan lain. Kita memang bisa berkontribusi dimanapun, tergantung pilihan kita. Misalnya di birokrasi, ya kita hendaknya berkontribusi dengan baik, dengan idealisme dan pikiran kita kan begitu. Nah, di dunia politik awalnya ya antipati juga dengan dunia politik. Juga kan. Muak kita dengan realitas keadaan partai politik kita di Indonesia. Nah, maka caranya adalah bagaimana kemudian kita ikut bergabung dan menggantikan generasi-generasi. Jadi Bung Hadi ini di kuliah kemarin tuh berarti pernah demo, aktivis lah ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Aktivis. Nah, kenapa harus menetapkan pilihan itu ke Partai Keadilan Sejahtera, PKS? Kenapa enggak PDI Perjuangan misalnya kan? Pasti ada alasan lah itu. Ya, peran besarnya adalah bagaimana kemudian di kampus itu berproses di organisasi Islam begitu, di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ada kesamaan nilai yang diterapkan begitu. Karena partai Islam ya saya pikir juga PKS juga partai Islam. Oh, masih partai Islam PKS? Relevan. Iya, masih. Kemarin ada yang kemarin rahmatan alamin. Kemarin tuh merasa ada wacana mau dinasionalis ya. Iya, kalau kita bicara tentang nasionalisme, Islam itu mengajarkan nasionalisme. Oh ya. Nah, itu.
mencintai negara begitu. Nah itu yang juga diajarkan oleh PKS, bagaimana kemudian kita berpartai, kemudian berperan di apa yang kita bisa lakukan di partai, legislatif, eksekutif, ya dalam rangka mencintai bangsa Indonesia, begitu. Bangsa kita. Jadi jiwa nasionalisme kita tuh, tapi dibalut dengan Islamis ya. Iya. Gitu. Tapi berarti di Partai Keadilan Sejahtera ini ada pengkaderan lagi berarti, atau langsung gimana? Ya tentu karena PKS adalah partai kader, ya maka tentu ikut alur pengkaderannya. Jadi alur pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera ya tadi ada semacam misalnya pelatihan kader yang harus kita ikuti. Maka itulah makanya pembentukan di Partai Keadilan Sejahtera itu yang selalu intens saya belajar, kemudian saya terapkan, dan kemudian baru berperan. Kemudian yang paling penting bagaimana kemudian kader muda dari Partai Keadilan Sejahtera itu bisa bertambah dan secara sumber daya itu semakin mumpuni, sehingga mereka ini siap untuk kita tawarkan kepada masyarakat menjadi pemimpin yang diharapkan. Gitu. Siap. Jadi memang di Indonesia ini terkenal dua partai yang kadernya bagus. Yang pertama Partai Keadilan Sejahtera, dan kedua itu ya PDI Perjuangan. Ya betul kan, dua partai ini yang kalau saksinya udah masuk nih, sudahlah. Saksi mana? PDI Perjuangan. Saksi mana? PKS. Udah clear itu kan. Jadi kalau begitu, tapi sangat menarik ini Bung Hadi. Indonesia ini kan one man one vote, dan kebanyakan itu kita menelurkan pemimpin itu kebanyakan berasal dari money politik. Sedangkan kita tahu bahwa partai kader ini kan mereka ini kan ada urutan. Nah, Bung Hadi aja perasaan saya belum calon 2024. Itu kenapa belum calon itu? Ya. Pertanyaan mengapa belum mencalon? Belum mencalon. Pertama memang kita anak-anak muda ini menyiapkan ilmu kita terlebih dahulu barangkali ya. Dan kemudian melihat juga realitas politik kita. Ya, mungkin Bang Nanda sudah siap dengan itu, dengan segala konsekuensinya gitu ya. Dan alhamdulillah beliau berhasil. Alhamdulillah. Nah maka dengan realitas politik itu kita mengukur diri, mempersiapkan dalam waktu yang cukup panjang sepertinya, barulah kita nanti setelah siap, baru kita ikut juga terjun ke gelanggang percaturan politik yang real, misalnya mencalonkan di DPR ataupun di eksekutif begitu. Betul. Kira-kira begitu. Mengapa belum mencalon? Jadi menyiapkan 2029 ya. Iya. Tapi saya. Tapi kawan-kawan yang perlu kita sadari bersama, sehebat-hebatnya KNPI, sehebat-hebatnya HIPMI tidak bisa mencalonkan presiden. Indonesia ini yang bisa mencalonkan presiden itu partai politik dan gabungan partai politik. Jadi saya sangat salut lah Bung Hadi, dari kuliah langsung turun itu berarti dia tahu bahwa sebenarnya organisasi terbesar yang bisa mencalonkan presiden ya tetaplah partai politik. Jadi begini Bung Hadi, kita tahu bahwa PKS ini kan core-nya itu kan Islamis. Tetapi kan Indonesia ini one man one vote. Satu orang satu suara. Sedangkan kita tahu penduduk, mohon maaf ini kan, dan penduduk kebanyakan penduduk. Jadi kalau kita mencari suara penduduk, kadang-kadang pasti kalah dengan penduduk dalam tanda kutip. Nah menurut Bung Hadi gimana? Apakah Bung Hadi akan pindah partai nanti? Gimana Bung Hadi? Saya pikir yang harus kita pahami bahwa secara penduduk kita itu musim terbesar sebenarnya. Ya betul. Terbesar. Tapi memang kecenderungan politik dari pemilu ke pemilu, kecenderungan memilih partai Islam itu memang semakin hari semakin ini. Ya betul. Semakin kecil begitu. Tinggal lagi bagaimana kemudian partai Islam dituntut untuk bagaimana memberikan suatu formulasi agar pemilih tadi itu kembali kepada hitohnya, yaitu pemilih Islam. Artinya apa? Bagaimana cara kita melakukan pendekatan politik itu kan adalah pengolahan mood masyarakat. Dinamis lah. Dinamis begitu. Artinya ketika masyarakat tertarik maka dia akan pilih. Yang faktor yang menjadi penyebab kerusakannya adalah jadi money politik memang. Ya. Ketika orang datang dengan semua uangnya merusak tidak lagi politik substansi, tetapi membeli suara masyarakat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini saya sebagai kader, ya tadi pendidikan politik secara kontinu itu yang penting kita lakukan secara terus menerus. Nah, partai Islam kita ini, tetapi ya tidak dalam artian kita tertutup dengan apa tadi yang dikatakan Bang Nanda dalam tanda kutip pemilih
Lalu kita masuk ke lini-lini itu. Mereka dalam aspek itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan sebenarnya. Ya, apa yang dibutuhkan. Tentu ada aspek baiknya pemilihan samaannya juga dengan partai Islam, dan itu yang memang harus diserap oleh partai Islam, dan masyarakat pun yang tadi pemilihan rakyat juga tahu apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh partai Islam itu. Artinya koneksi dan komunikasi itu harus kita mulai dan harus tetap intens begitu. Oh, luar biasa. Jadi maksud Bung Hadi ini, walaupun mereka ini sebenarnya mereka ini punya satu tujuan yang sama, juga butuh kesehatan yang memang terjamin. Oh, betul. Yang terjamin. Betul. Nah, tidak bicara tentang masjid dan di luar masjid saja begitu. Tapi gitu. menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat, itulah yang menjadi titik temu sebenarnya daripada partai Islam dengan masyarakat yang memang di luar daripada itu. Luar biasa. Mantap. Benar, berarti memang ke PKS Bung Hadi ini ya. Ya tadi, kesamaan pikirannya itu di PKS. Panjang saya berproses, alhamdulillah tidak ada pikiran-pikiran seperti stigma yang dicapkan ke PKS terkait dengan partai yang tertutup. Buktinya saya diterima. Betul. Bukan alumni pesantren, bukan juga aktif di kampus Islami. Ya. Hidup dan besar di kampus liberal sebenarnya Universitas Bengkulu. Betul. Tetapi juga diberikan tempat dan ruang untuk berkarya di Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Jadi kalau bicara tentang ini tentang partai. Tapi sebenarnya pekerjaan asli Bung Hadi ini apa ini? Ya, yang jelas bukan PNS ya. Betul lah. Jadi kalau PNS ya tidak boleh berpartai. Betul. Pun tertarik dengan partai pun agak ini ya, tiarap sedikit. Ya, aktivitas saya sebagai advokat. Advokat ya. Ini Bang Nanda udah sumpah juga nih. Tinggal lagi berjalan. Beliau non aktif karena aktif sebagai legislatif gitu. Nah, saya memulai untuk bagaimana kemudian menjalani profesi ini sebaik mungkin. Di samping tadi itu sebagai advokat, ya tadi bisa juga beraktivitas di dunia politik. Artinya secara ekonomi, mendirikan kantor hukum, secara pemikiran itu diterapkan di partai politik. Siap. Jadi gini Adinda, kita bicara tentang idealisme ya, karena pada terakhirnya maupun money politik, pada terakhirnya pertarungan dalam politik itu tentang idealisme, tentang apa sebenarnya core yang kita pinta. Kemiskinan di Indonesia kita tahu itu masih sangat besar, apalagi di Bengkulu. Kota Bengkulu mungkin Seluma juga masih besar lah kemiskinan. Tapi kalau kemiskinan ekstrim mungkin sudah berkurang. Nah, menurut Adinda, pengurangan kemiskinan ini secara tepat dulu ya. Kalau cepat mungkin agak susah lah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pemuda, yang sudah itu partai politik. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saham terbesar Indonesia ini ya partai politik. Karena yang bisa mencalonkan presiden itu hanya partai politik. Bagaimana menurut Adinda? Ya, saya bersepakat dari itu. Memang partai politik itu, kalau profesor dari Universitas Bengkulu, profesor hukum, Prof. Lambang mengatakan bahwa sebenarnya hulu dari persoalan kita itu ya partai politik. Ya, betul. Karena kerusakan itu hampir 50% disebabkan oleh orang-orang yang ada di partai politik. Betul. Ketika institusi partai politik sebagai organisasi terbesar kedua setelah negara itu diperbaiki, maka hilirnya insya Allah akan baik. Nah, namun memang dalam konteks kebijakan bagaimana mengentaskan kemiskinan begitu, itu memang ada dua faktor saya lihat yang harus kita benahi dalam konteks yang pengambil kebijakan, dalam hal ini partai politik dan bicara tentang partai politik tidak hanya satu partai politik. Betul. Karena yang duduk di DPR itu justru banyak partai politik. Nah, itu yang memang harus kita coba untuk orientasinya itu kepada pembangunan, tidak kepada kepentingan kelompok lagi gitu. Nah, masyarakat kalau saya lihat memang yang paling efektif mengentaskan kemiskinan itu ya mulainya dari desa begitu ya. Dari bawah, dari pemuda-pemuda desa yang harus diberdayakan. Dalam konteks itu, pertanian misalnya. Pertanian ini kan yang dikeluhkan terkait dengan pupuk misalnya. Ya. Pupuk subsidi terus langka. Langka. Pun kita ingin beli, pupuknya pun nggak ada. Langka tadi kan. Karena langka begitu. Nah, itu barangkali bagaimana kemudian pemerintah ataupun DPR dalam hal ini yang berkebijakan itu memberikan support kepada masyarakat desa dalam konteks pertanian. Pertanian ini dimulai daripada tanam, perawatan begitu, dan kemudian hasil daripada itu.
Nah, pasca panen mereka mau kemana menjualkannya begitu. Ya kalau bicara tentang sawit misalnya, bicara tentang misalnya kopi, bicara tentang sayur-sayuran yang ada di Janglebong dan seterusnya. Nah, itu pasca panen mereka bingung mau jual kemana, kan banjir, harga murah dan seterusnya. Nah, itu yang memang bisa diselesaikan itu di tataran yang berkebijakan. Nah, itu. Artinya yang kita kedepankan mestinya itu di pertanian. Kalau kita bicara di sektor UMKM, nah itu juga faktor yang penting juga untuk bagaimana kita berdayakan UMKM itu. Berarti ini pemikiran liar abang ya. Berarti saudara Hadi atau Bung Hadi ini sebenarnya menginginkan isolasi dulu. Barang belum ada yang masuk dari luar negeri atau gimana? Karena barang gini, misalnya kan hari ini beras langka. Tapi kan sebulan lagi atau 2 bulan lagi petani ini akan panen. Nah, karena kita ini belum ada ketahanan pangan, pemerintah itu biasanya ngimpor. Nah, jadi pas ngimpor datang ini panen juga itu maksudnya. Atau gimana maksudnya? Atau gimana? Ya. Pertama memang alih fungsi lahan. Kalau kita bicara beras, alih fungsi lahan persawahan berubah ke sawit itu tidak luar biasa. Tidak ada lagi kontrol dari pemerintah. Luar biasa. Ya. Mau berbuat apa pemerintah? Ya tanpa ada suatu kebijakan yang real dari pemerintah, maka itu tidak bisa dihentikan. Sawit dikomparasi dengan beras menunggu berapa bulan kira-kira. Ya, begitu. Nah, sawit 2 minggu sekali panen. Betul. Nah, mau dipupuk mau enggak juga berbuah juga begitu. Nah, sedangkan padi itu mesti dirawat secara terus-menerus. Tetapi kan ini tidak bicara tentang itu, tetapi bagaimana ketahanan pangan tadi. Bicara tentang beras, ya agar masyarakat bersemangat untuk bertani, dalam hal ini bersawah, itu apa yang dilakukan pemerintah? Ya support pupuknya, support bibitnya begitu. Kemudian alur distribusinya juga diatur. Kalau tengkulak yang terlalu banyak, ya saya pikir petani juga akan mengalami kerugian begitu. Nah, dalam konteks kebijakannya, ya kalau memang petani ini sudah disiapkan sedemikian rupa, alur distribusinya, pasarnya sudah disiapkan, saya pikir itu akan berkorelasi dengan bagaimana impor. Ketika tumbuh pertanian kita, maka impor pasti akan berkurang. Gitu. Ya, kalau kita bicara tentang impor ini masih banyak hal-hal lain yang memang harus kita masuk. Gitu, ya. Kan? Ada kepentingan dan seterusnya. Ya, mungkin Bang Nanda. Oke, Bung Hadi. Memang organisasi terbesar di Indonesia itu terakhirnya partai politik. Tapi kan kalau di PDI Perjuangan itu, kami itu ada namanya Marhens. Itu core seorang kader dari PDI Perjuangan itu Marhenisme. Nah, kalau di PKS untuk pola pikir itu gimana? Misalkan kalau di Amerika itu ada American Dream. Nah, kalau di PKS sebenarnya pola pikir untuk pemudanya gimana? Ya. Dalam konteks kepemudaan di PKS tentu dalam kerangka berpikir kita secara ideologis dari ideologi Islam itu. Bagaimana tinjauannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Masya Allah. Ya, gitu ya. Tetapi kan Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin kita letakkan di dalam perundang-undangan. Gitu. Tapi banyak sumber hukum. Kalau Prof. Yusril menyatakan sumber hukum Islam itu ya bisa diserap dan kemudian direalisasikan dalam konteks masyarakat. Nah, itu yang kita sedang upayakan. Artinya universalitas Islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera itu, poin itu yang bagaimana anak-anak muda Partai Keadilan Sejahtera harus mempunyai pola pikir itu. Kalau di Bang Nanda Marhenisme. Nah, kita di situ tuh. Bahwa Islam itu adalah jawaban dari seluruh problematika umat dan bangsa begitu ya. Nah, itu pasti relevan. Nah, bagaimana kemudian kita mengambil sumber daripada menjawab tantangan-tantangan kepemudaan, tantangan bangsa dan negara itu dari perspektif itu. Itu yang ditekankan. Nah, itu ciri khas daripada pemuda Partai Keadilan Sejahtera gitu. Jadi memang core sunnah dan Al-Quran itu harus ada berarti kan? Harus ada. Jadi kalau core itu sudah ada, biasanya kan mereka ini kan punya ciri khas. Misalnya kalau Marhenisme itu, kalau kami itu terbiasa ya, misalnya ada masyarakat di bawah, kami juga duduk di bawah. Seperti itulah maksudnya. Tapi berarti Islam itu lebih ke pengajian ini atau gimana ini? Tidak seperti itu. Justru namanya pemuda Islam itu ya dia harus duduk bagaimana Rasulullah SAW hadir ke tengah-tengah masyarakat itu. Apapun konsekuensi, mau diperangi, mau dilempar, seperti apa begitu ya. Ya dalam konteks ini pemuda Muslim itu ya tidak mesti harus di masjid saja, tapi dia mesti harus keluar masjid. Bagaimana mendakwahkan Islam itu? Ya saya itu dari golongan masyarakat paling rendah barangkali. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak duduk bersama rakyat, bersama masyarakat. Nah, jadi dalam konteks
bersama-sama rakyat itu, bersama masyarakat itu, ya tidak ada membedakan, tidak harus ada sekat begitu. Tidak ada sekat. Ini pemuda partai Islam, dia kalangannya adalah kalangan masjid. Ya, betul. Nah, stereotip itu mesti harus dihapuskan itu. Harus dihapuskan, dan memang dibuktikan oleh partai Islam itu sendiri. Hidup di tengah masyarakat, tampil di tengah masyarakat, bagaimana kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tanpa kita mencium keringat rakyat, ya mana mungkin kita bisa memperjuangkannya begitu. Betul. Bang Feb dengan ideologi marxismenya, itu. Jadi hampir sama, ciri khas saja yang agak berbeda berarti ya. Revolusioner kiri. Jadi hampir intinya itu apa? Cium bau rakyat itu, keringatnya itu dicium agar kita tahu apa timbul sebenarnya ininya. Simpati dan empatinya kan. Betul. Jadi seorang politisi harus seperti itu ya. Seandainya semua politisi seperti itu, maju Indonesia. Semua ada di partai politik yang berbeda. Betul. Betul. Jadi kan Bung Hadi, kita kan sama-sama lah di kampus kemarin tuh masuk OKP kan. Nah, partai terbesar Islam waktu Indonesia ini yang saya tahu ya Masyumi kalau nggak salah. Nah, menurut Bung Hadi, ada kemungkinan nggak Masyumi kini memang jadi partai lagi kan? Tapi maksud saya tuh Masyumi zaman itu kan apa ya, seluruh keislaman, pan-islamisme dan termasuk apapun itu nyatu di situ. Apa kemungkinan lagi nggak seperti itu nanti? Ya, saya pikir bersepakat dari itu bahwa Masyumi itu partai Islam terbesar ketika itu, karena ada pembagian poros ideologi gitu ya. Ada yang partai Islam, Mas Islam, pemikiran ideologi Islam, ya dia berhimpun di Masyumi. Yang apa? Yang nasionalis, komunis, kiri, dia juga punya kelompok-kelompok sendiri. Tetapi kan realitas itu kan tidak juga. Yang kiri juga, yang kiri-kiri banget partai, saya pikir tidak juga. Dia melebur ke setiap partai yang ada kan. Gitu. Betul. Demikian juga partai Islam. Partai Islam di Indonesia pasca reformasi berkembang sangat pesat begitu. Ada Partai Keadilan Sejahtera, ada PKB, PAN, seterusnya begitu ya. Nah, apakah kemungkinan akan seperti itu lagi? Saya pikir kalau sistemnya seperti ini, saya pikir tinggal lagi siapa yang paling bertahan di parlemen. Bertahan ya, bukan partai Islam itu. Partai Islam itu realitas yang dihadapi semakin pemilu ke pemilu itu semakin tergerus suaranya. Nah, kita bersyukur bahwa Partai Keadilan Sejahtera masih masuk ke parliamentary threshold begitu ya. Nah, banyak juga partai Islam yang sudah keluar dari barisan itu. Nah, jadi apakah akan menyatu? Saya pikir siapa yang paling banyak bertahan nanti itu, yang paling bertahan saya pikir akan berhimpun ke situ. Karena memang kanalisasi terkait dengan kebijakan gitu di DPR, terkait dengan perundang-undangan, terkait aspirasi dan sebagainya, ya, yang memang partai Islam tidak ada lagi di parlemen, yang memungkinkan sangat besar dia menitipkan itu kepada partai Islam yang ada di parlemen kan gitu. Ya, tetapi kan sekarang ini berlomba-lomba. Betul. Berlomba-lomba agar apa? Karena masyarakat kita tadi itu adalah segmen nasionalisme pemilih besar, maka dia setiap partai pun itu juga menawarkan diri begitu ya. Betul. Sehingga tidak bisa kita katakan partai Islam yang tidak lagi di parlemen mesti masuk ke situ, tidak bisa juga ke partai-partai nasionalisme lain gitu. Ini berarti tergantung irisan. Tapi benar ya, secara tren partai Islam ini turun. Tapi sangat mengejutkan di Jakarta malah PKS yang menang. Ya alhamdulillah. Maksud abang tuh masuk orang yang bertanya waktu itu kan, kok bisa PKS yang menang di daerah yang boleh dikatakan paling liberal di Indonesia. Itu gimana menurut ini Bung Hadi? Karena pertama yang ditawarkan PKS itu nilai begitu ya. Nilai ya, kita dekat dengan kaum terdidik begitu, para orang-orang yang ada di kampus. Karena memang ciri khas daripada Partai Keadilan Sejahtera ya kita di segmen itu. Kita di segmen itu. Nah, memang tantangannya yang itu terus kami lakukan di Partai Keadilan Sejahtera itu bagaimana mendidik masyarakat begitu. Ketika masyarakat ini sudah bisa membedakan antara yang mana yang kira-kira baik dan antara baik dan buruk begitu, maka ya tentu segmen kami akan semakin besar juga gitu. Artinya ketika pendekatannya itu adalah pendekatan demokrasi substantif, maka kami optimis. Jadi tantangan Partai Keadilan Sejahtera itu tadi betul. Politik uang, pembodohan masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Ya, tugas kami adalah mendidik masyarakat. Semakin banyak yang memang kita lakukan pendidikan politik,
yang memang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang maka kami semakin optimis. Seperti halnya di Jakarta, kaum terdidiknya itu banyak. Nah, maka alhamdulillah hasilnya pun di Jakarta menang begitu. Nah, demikian juga di daerah kota, misalnya di Kota Bengkulu, ya alhamdulillah suara kita lumayan dan bertahan begitu. Memang PR kita di tataran desa begitu. Nah, memang masyarakat desa ini bukan kita mengatakan negatif, tidak, tetapi butuh pendidikan politik yang memang intens dan kemudian pemberdayaan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan mereka. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera menawarkan terkait dengan pendidikan misalnya, ataupun bicara tentang kepentingan nasional misalnya. Tetapi tidak berbicara tentang bagaimana kepentingan mereka hari ini misalnya. Jadi pemberdayaan mereka terkait dengan perekonomian itu mesti harus diintensifkan. Nah, itu tantangan kami untuk masuk ke daerah rural, daerah desa begitu kan, dengan mendirikan unit pendidikan baru gitu. Itu yang memang harus dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mengentaskan tantangan itu tadi gitu. Berarti panjang ini. Ya, panjang ya. Pendidikan umat panjang gitu. Panjang. Betul. Ya betul, itu panjang itu. 20 tahun, 30 tahun itu. Pangkalnya sudah jauh, ujungnya belum tiba. Lagi ke Serkat Podcast, kita masih ke Bung Hadi. Jadi Bung Hadi, kalau saya sering bicara itu, Amerika itu punya American Dream. Indonesia ini nggak tahu saya impiannya itu sebenarnya apa tuh belum tahu. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kalau kita letakkan di Eropa, itu hampir habis Eropa. Memang Indonesia ini besar dan penduduknya juga besar. Dan partai Islam, partai nasionalisme itu punya sejarah yang panjang lah di Indonesia. Hampir seperti Konoha lah ya. Ada Uchiha, ada Senju, lahirlah Indonesia berkata kan. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bung Hadi, kita udah sama-sama di partai politik, sama-sama besar dari OKP. Apa impian Bung Hadi lah? Ya, saya pikir impian kita itu terkait dengan bangsa kita sebenarnya. Ketika bicara tentang bangsa kita, bangsa Indonesia, kita lingkup yang lebih kecil itu Provinsi Bengkulu, kemudian Kabupaten, Kota Bengkulu gitu. Itu yang mesti menjadi PR kita. Mungkin ketika kita menjadi tokoh nasional, kita bicara tentang Indonesia secara keseluruhan. Mungkin suatu saat akan terjadi karena kita generasi muda kan. Bang Febrinanda jadi ketua PDI misalnya. Amin. Nah, tentu ini modal dasar idealisme artinya gitu ya. Terlepas apa tantangannya, idealisme harus dipegang. Ya, itu pijakan dan tembok terakhir bagi kita dalam menghadapi realitas politik saat ini kan. Saat ini. Nah, jadi kalau tanpa ada idealisme kita sebagai politisi, maka kita akan hanyut, akan terombang-ambing entah kemana arahnya kan begitu. Terkait impian itu tadi. Pertama, kami dari Partai PKS, saya pribadi yang memiliki pemikiran yang sama atas itu. Ya tadi, bagaimana kemudian masyarakat itu dipenuhi hajat hidupnya, pendidikannya, kemudian kesehatannya, ekonominya begitu. Nah, kemudian dalam rangka pencerdasan mereka terkait dengan keagamaan itu yang penting. Kewajiban mereka sebagai manusia itu apa? Nah, maka bicara tentang masyarakat itu, perubahannya itu sangat kompleks kata Bang Nanda mengatakan. Ya memang real terjadi. Ya perubahannya itu dimulai dari individu begitu ya. Individu orang, kemudian dari individu itu lingkungannya pun kita coba untuk perbaiki, jadi kelompok. Kemudian setelah dari kelompok baru masuk ke tataran pemerintah dan sebagainya. Nah, itulah tahapan-tahapan perbaikannya. Nah, kami mengimpikan bagaimana Indonesia itu menjadi masyarakat Indonesia yang madani. Nah, Indonesia yang siapapun yang ada di situ, baik itu yang berbeda agama, yang berbeda bangsa, yang berbeda keyakinan apapun, itu memiliki kenyamanan di Indonesia itu. Kenyamanan dalam arti apa? Pelayanan publiknya baik, tidak ada diskriminasi, tidak ada dipaksa orang itu untuk melakukan korupsi misalnya. Terkait dengan yang ada di ASN misalnya. Dan mereka ini tidak digunakan atau dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu. Tetapi mereka bekerja memang menjadi suatu pelayan publik. Ya, mereka menjadi ASN itu yang mereka menggunakan ilmunya untuk melakukan pelayanan publik untuk semuanya. Tidak untuk kepentingan politik kelompok tertentu saja begitu. Nah, mereka akan nyaman, tidak dalam tekanan secara terus-menerus gitu. Nah, itu impian gitu. Ya, terima kasih Bung Hadi. Terakhir, pohon yang kita tanam hari ini
tidak akan berbuah 2-3 hari lagi. Mungkin dia akan berbuah 10 tahun lagi. Dia akan berbuah 15 tahun lagi. Tapi ingatlah saudaraku, pohon itu harus tetap ditanam agar kita memetik buahnya. Serkat Podcast, merdekakan pikiran. Terus bergerak, nyata bertindak, serkat dengan Anda. Makan dulu gitu.